Cyanida, jenis racun ini sudah tertanam di benak masyarakat Indonesia dengan adanya kasus Wayan Mirna Salihin. Ya, di 2016 orang-orang tidak mungkin tidak membicarakan kasus ini. Liputan media mengawal dan menyoroti persidangan 24 jam. Hingga akhirnya Jessica Kumala Wongso, sahabat Mirna sendiri, ditetapkan sebagai pelaku dan divonis 20 tahun penjara. 8 tahun berlalu, muncullah film dokumenter di Netflix yang berjudul Ice Cold. Ini membuka luka kembali dan memicu perdebatan publik mengenai kebenaran di balik tragedi kopi beracun tersebut. Di tahun kemarin, akhirnya Jessica bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Jadi, apakah benar Jessica adalah pelakunya? Hai, selamat datang di segmen The Midnight Hour. Kali ini kita akan membahas tentang kasus kriminal yang jarang diperbincangkan. Bersama gue Anti, Dan gue Nanda. so prepare to be haunted by the truth. Let's talk about Mirna's case. Kita coba flashback dulu kali ya di tahun 2016. 3 sahabat yang pernah belajar di Australia, yaitu Jessica, Mirna, dan Hani, mereka mengadakan pertemuan di restoran Olivier Grand Indonesia. Saat itu, Jessica sedang berlibur di Indonesia setelah 4 tahun tinggal di Australia. Seharusnya ada satu lagi teman mereka, yaitu Vera, yang menyusul, namun ia tiba-tiba membatalkan bergabung karena sesuatu terjadi kepada Mirna. Jessica yang tiba lebih dahulu di Olivier memesan es kopi Vietnam untuk Mirna. Pesanan ini sesuai dengan obrolan grup mereka. Tak lama setelah meminum kopi itu, Mirna mengeluh rasanya tidak enak dan berbau menyengat. Tak berselang lama, ia kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Mirna segera dilarikan ke UGD Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saat sampai di rumah sakit, ia sempat muntah-muntah, namun tak lama kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan. Itu ada fakta dan kejanggalan kasus Mirna. Ya, yang pertama adalah keluarga tidak mau Mirna diotopsi. Usai dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mirna kemudian ditempatkan ke rumah duka Darmais. Nah, syarat dari kedinasan, jasad yang lebih dari 24 jam itu harus diformalin agar tidak ada penyakit atau virus yang akan terjadi jika ingin ditempatkan ke rumah duka. Setelah 2 jam kematian, seorang ahli patologi forensik DNA, Dr. Jaya, diminta untuk melakukan formalin ke tubuh Mirna. Ia kemudian bertanya sebab kematiannya. Kata polisi saat itu adalah setelah minum kopi, Mirna meninggal. Tapi Dr. Jaya juga mendengar adanya keterlibatan tentang cyanida. Saya bilang keluarganya harus diotopsi dulu sebelum saya formalin. Karena kalau nggak diotopsi, saya nanti mengacaukan penyidikan kan. Anda sempat sampaikan langsung kepada pihak keluarga? Keluarga bilang saya tidak mau otopsi. Lalu Dr. Jaya bilang, jika tidak mau otopsi, maka ia tidak bisa melakukan formalin. Dalam aturan tidak diperbolehkan karena akan mengganggu penyelidikan. Mengeluarkan surat kematian. Akhirnya, polisi tetap meminta ke Dr. Jaya agar melakukan formalin. Mereka berjanji akan terus membujuk keluarga untuk melakukan otopsi. 3 hari kemudian, pihak keluarga memperbolehkan adanya otopsi. Mereka bertemu langsung dengan dokter patologi forensik dari Rumah Sakit Mabes Polri, yaitu Dr. Slamet Purnomo. Saat mau dimulai adanya otopsi, tiba-tiba saja keluarga kembali menolak dan hanya setuju untuk mengambil sampel. Akhirnya, Dr. Slamet Purnomo hanya membedah perut. Kemudian diambil isi lambung, jaringan hati, darah, dan urin. Nah, menurut lu gimana nih, Nan? Tentang keputusan keluarga untuk mengambil sampelnya doang, padahal kan yang diminta polisi itu otopsi. Yang namanya otopsi kan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kalau menurut gue sih ini sebenarnya ada kejanggalan ya, karena yang namanya otopsi dan lu mau tahu nih anak mati kenapa gitu kan.
harusnya dia adakan otopsi semua dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Kayak lu harus bedah matanya, kepalanya, lambungnya, semuanya gitu kan. Nah, ini cuman lambung dan bagian-bagian tertentu doang kan. Itu menurut gue kayak ada sesuatu yang keluarganya ini ngumpetin gitu. Kenapa nih anak gak boleh diotopsi ke seluruh badan semua? Ya, tapi kalau menurut keluarganya sendiri sih katanya mereka tuh nggak tega sampai membedah semua tubuhnya Mirna ya. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, walaupun itu sianida atau bukan karena sianida, tetap aja kita harus tahu dong sebab kematiannya. Nah, yang kedua, ini tidak ditemukan adanya kadar sianida yang cukup di tubuh Mirna untuk menyebabkannya Mirna meninggal. Ketika Mirna dilarikan ke rumah sakit, itu di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mirna muntah-muntah. Kemudian muntahannya ini dicek Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-For. Nah, hasil labnya ini menyatakan bahwa tidak ditemukannya sianida atau negatif sianida. 3 hari setelah meninggal dan telah diformalin, kan keluarganya memberikan izin pengambilan sampel. Kemudian setelah diperiksa jaringan hati, darah, dan urinnya ini ternyata negatif sianida. Namun, pada lambung ditemukan hanya sebesar 0,2 mg sianida. Menurut Dr. Jaya, sebagai peneliti sianida di Indonesia, menyebutkan bahwa sianida mematikan jika kadarnya ini 150 sampai 250 mg. Dan sedangkan 10 mg itu aja udah memabukkan. Dalam literatur dikatakan jumlah sianida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium itu adalah 150 sampai 250 mg, Pak. Jadi kayak mungkin gak sih kalau dia ini meninggal karena sianida itu tadi yang 0,2 mg tadi? Kalau menurut gua nih, dari muntah-muntah awal si Jessica aja kan dinyatakan tidak ada sianida ya, berarti negatif sianida. Nah, baru diambil sampel itu ditemukan di lambung 0,2 mg sianida. Nah, ini udah aneh banget. Kenapa yang tadinya nggak ada malah jadi ada? Iya, karena proses sianida itu kan menguap. Mungkin aja di awal itu ditemukan sianida, setelah 3 hari kematian itu sianidanya berkurang, itu mungkin. Tapi kalau yang tadinya nggak ada jadi ada, itu kan udah sas banget ya. Gitu aja sih. Tapi kalau gue sendiri mempercayai kalau walaupun dia meninggal, mungkin aja dari proses pembusukan mayatnya itu kan ada yang namanya sianida mungkin keluar ya, 0,2 itu mungkin aja proses pembusukannya. Tapi dari yang nggak ada jadi ada, ini bisa kita pikirin lagi sih kenapa tiba-tiba jadi ada gitu. Tapi menurut gue ya, kayak mungkin gak sih kayak ada nih orang jahat yang memang sengaja bikin si Jessica ini menjadi tersangka. Iya, karena ya gimana, karena kita kan nggak ngelakuin otopsi, keluarganya juga nggak ngizinin otopsi ya, jadi semua kemungkinan itu pasti ada lah. Karena di sampel lambungnya itu kan cuma 0,2 mg kan, dan sedangkan orang bisa meninggal itu kadarnya 150-an. Iya. Dan kayaknya nggak mungkin kalau misalkan dia meninggal karena sianida itu tadi gitu. Iya, karena di apel aja itu ada 0,7 ya, itu bahkan lebih kecil kadarnya daripada yang di apel. Iya. Yang ketiga adalah warna wajah Mirna berubah. Nah, saat di pengadilan, Dr. Jaya sebagai orang yang melakukan formalin terhadap jasad Mirna bersaksi bahwa ia melihat tubuh Mirna berwarna biru. Tapi seharusnya ciri-ciri orang yang meninggal karena sianida itu HbO2-nya tinggi, yang seharusnya warnanya itu berwarna merah ceri. Setelah itu, tiba-tiba aja ayahnya Mirna besoknya datang ke pengadilan dengan membawa setumpuk foto ke meja hakim yang memperlihatkan bahwa tubuhnya Mirna itu berwarna merah. Katanya, foto Mirna yang berwarna merah itu ia dapat dari pembantu adik istrinya, yang menurut pembantunya itu dia foto untuk kenang-kenangan.
Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, bilang seharusnya foto bukti itu ditolak oleh hakim karena buktinya itu tidak sah, bukan dari jaksa. Hakim malah membiarkan ayahnya Mirna membawa bukti ilegal itu. Nah, menurut lu, Nat, kenapa ya si bapaknya Mirna ini ngasih langsung ke meja hakim? Karena kan bisa aja bilang ke jaksa gitu. Ya mungkin ayahnya ini ada unsur dia main curang di belakang si Jessica ini. Bisa aja dia kayak tiba-tiba ngedit foto si Jessica ini, si Mirna ini, karena dokter Jaya bilang kalau misalkan cyanida ini menyebabkan kematian dan warna tubuhnya itu berwarna merah cherry kan. Nah, ternyata di si Mirna ini tubuhnya warnanya biru. Iya. Tapi bener sih, karena yang di awalnya itu ayahnya si Mirna itu bilang bahwa tubuhnya Mirna warna biru, dan dia juga udah naro-naro bukti foto di mana-mana bahwa tubuhnya itu biru. Nah, setelah dokter Jaya bilang seharusnya merah. Kematian karena cyanida itu tubuh berwarna merah. Nah, akhirnya itu tiba-tiba aja si ayahnya itu naro ke meja hakim dan nunjukin bahwa foto itu si Mirna itu berwarna merah gitu. Ya, bapaknya ini kayaknya ada inilah kayaknya. Sas banget ya, mungkin ya, sas banget. Iya. Karena dari awal juga kelarnya udah menurut gue sih kayak kenapa di otopsi nggak mau, terus ya tiba-tiba aja tadinya bilang biru berubah jadi merah gitu. Nah, yang keempat ini yang paling plot twist banget karena polisi yang mengusut kasus ini itu naik jabatan semua. Setelah kasus mereda, para polisi yang mengusut ini naik jabatan. Juli tahun 2016, Krisnamurti dipromosikan jadi Wakapolda Lampung, dan 2017 naik lagi tuh pangkat jadi Brigadir Jenderal Bintang 1. Nah, ada lagi Heri Hariawan, ini naik pangkat ke Kombes. Nah, yang paling bikin gegernya lagi ternyata ada Ferdi Sambo. Siapa yang nggak tahu Ferdi Sambo ya kan? Dia juga naik jabatan jadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Nah, promosi ini disebut sebagai prestasi dalam mengatasi kasus besar. Salah satunya itu kopi cyanida. Nah, menurut lu kayak aneh banget gak sih? Setelah kasus ini udah selesai, tiba-tiba mereka ini kayak naik jabatan semua gitu. Nah, itu dia, Mbak. Sebenarnya sistem yang ada di Indonesia kan gitu ya. Kalau polisi itu yang dianggap berprestasi menyelesaikan kasus, yang pastinya punya korban atau gitu, adanya pelaku. Nah, iya itu polisinya itu dianggap berprestasi karena sudah menyelesaikan kasus. Nah, itulah kenapa di Indonesia itu banyak istilahnya polisinya itu salah tangkep karena mereka pengen di jabatan seperti itu. Polisi corona di Indonesia ini perlu harus di kayak berarti mereka mengusut kasus itu bukan ikhlas gitu, ada maksud. Iya, bukan karena orang ini nyatakan bersalah, tapi karena saya ingin menaikkan jabatan. Aduh, gila. Karena apa? Udah lah ya guys, jangan kita iniin, oke? Kita selesaikan saja di poin ini. Yang terakhir adalah tekanan publik dan liputan media yang intens. Nah, di tahun 2016, masyarakat Indonesia itu sangat tertuju dengan kasus ini. Mereka sangat percaya bahwa Jessica adalah pelakunya berdasarkan berita dari media. Nah, menurut gua saat itu yang gua rasakan adalah bahwa lingkungan rumah gue itu udah sangat percaya bahkan kalau Jessica itu adalah pelakunya. Bahkan kalau dipikir lagi di sekarang ya, padahal itu semua nggak ada cukup bukti loh bahwa
Jessica ada pelakunya. Karena apa? Karena yang ditemukan di Mirna itu adalah 0,2 miligram sianida kan, nggak lebih daripada itu. Nah, kalau lu sendiri saat itu di 2016 apa yang lu rasakan? Nah, saat itu tuh di tahun 2016 gue masih kelas 7 ya, nggak ngikutin banget tentang berita ini karena gue kelas 7. Terus tuh kayak nggak tertarik sama berita-berita kayak gini setelah adanya dokumenter di Netflix itu yang Ice Cold. Nah, ini karena media, mungkin karena medianya juga belum terlalu canggih kayak sekarang kan. Iya, bagi pengetahuan orang zaman dulu ya. Dan media sosial itu kan zaman dulu nggak terlalu berpengaruh ya. Terus kayak apa ya, sekarang kan juga banyak netizen yang mengusut sampai bener-bener tuntas kan, kayak kasusnya si Ferdi Sambo yang dor itu. Nah, itu kan kayak ada campur tangannya si netizen ini ya, untuk mengusut tuntas kasus ini kan. Terus kayak gue masih ngejanggal karena keluarganya si Mirna ini nggak mau dilakukannya otopsi seluruh tubuh kan. Iya. Terus harusnya nggak bisa dong si Jessica ini dinyatakan sebagai pelakunya atas pembunuhan itu kan. Iya. Jadi harusnya kayak nggak ada lah itu penjara 20 tahun dan sebagainya, itu nggak ada kayaknya. Iya, karena yang terjadi adalah harusnya no otopsi no case. Maksudnya kalau keluarga tidak menerima adanya otopsi, maka kasus ini ya nggak ada, karena pelaku juga nggak ada. Karena mau gimana lagi, kita mau nyalahin dia? Maksudnya dari CCTV aja kan nggak terbukti bahwa dia naro apapun ke minumannya. Nah, yang ada itu bahwa masyarakat kita itu mempermasalahkan paper bag. Kalau masih ingat paper bag di depan gelasnya itu dia. Nah, saat ada paper bag itu si Jessica nuang, tapi kan di CCTV ya nggak kelihatan apa-apa dia naruh atau gimana ya. Masih belum jelas gitu. Masih belum jelas, betul. Coba ada bukti apa lagi kan ya? Terlalu janggal sampai si Jessica itu ditetapkan sebagai tersangka sih. Tapi kalau menurut gua nih ya, karena kembali lagi nih di poin sebelumnya itu ada keterlibatan polisi. Nah, karena kan kasus ini bener-bener disorot sama masyarakat kan, dan masyarakat saat itu butuh banget kejelasan apalagi. Nah, kalau kasusnya itu cold case, apalagi kayak nggak diselesaikan dengan baik, pasti masyarakat kita kan jadi bertanya, ini polisi kerjanya ngapain kayak gitu kan. Nah, itu dia sih yang mungkin bisa aja ya menjadi latar belakangnya, maksudnya latar belakang bahwa kasus ini harus membutuhkan seorang yang harus dihukum gitu sih. Ya harus tuntas. Iya, mungkin gimana? Harus diselesaikan, bukan harus mendapatkan siapa pelakunya atau meninggalnya karena apa itu enggak sih. Jadi kayak polisi kita emang butuh aja seseorang yang harus dijadikan sebagai pelaku. Betul. Buat mereka naik jabatan gitu tadi ya kan guys. Betul. Dan media dulu kan juga belum secanggih sekarang, apalagi kayak mungkin orang-orangnya itu masih kuno ya. Kalau sekarang kan lebih maju lagi dan kayak lebih pinter lah sekarang. Seenggaknya kalau menurut gue adalah orang pinter di sekarang itu bisa speak up. Kalau zaman dulu kan orang mau speak up cuma dari mana? 2016 nggak ada. Ya belum masanya kita menggunakan media sosial sehebat itu. Betul. Nah, menurut kalian gimana guys tentang kasus yang sudah kita bahas tadi? Dan menurut kita nih kita berdua, kita sepakat bahwa si Jessica itu tidak bersalah karena berdasarkan fakta dan kejanggalan yang telah kita jabarkan tadi ya. Itu sih banyak yang ngejanggal. Iya, banyak yang janggal, banyak yang ngapain sih kasus ini dilanjutkan seperti itu.
Dari pihak keluarganya saja sudah nggak mau diotopsi. diotopsi. Tapi tetap aja ngotot mau kasus ini diusut bahwa Jessica adalah pelaku. Dan dari jaksanya ini sih juga kayak gimana ya, jaksanya kan ada tayang di iSpot itu ya. Kalau menurut gue dari jaksanya sendiri ya menutup kemungkinan itu, tapi emang tugasnya jaksa sih, balik lagi ya. Nah, itu dia kasus si Mirna Wayan Salihin dengan kopi sianidanya itu. Kita tutup, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Wah, ada tukang bakso.